Al-Khidr alaihissalam namanya tak tercantum jelas, namun kisahnya bersama Nabi Musa alaihissalam abadi dalam Al-Quran. Seorang guru bijak yang dianugerahi ilmu laduni, tapi di luar 3 perbuatannya yang masyhur, satu pertanyaan terus menghantui, masih hidupkah Al-Khidr hingga kini? Ikuti penelusuran mendalam kami untuk menguak misteri yang membelah pendapat para ulama sepanjang sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh berkah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya dan diberikan kekuatan untuk menjalankan ajarannya dengan sebaik-baiknya. Bagian 3, Al-Khidr alaihissalam, sang guru bijak, yang keabadiannya menjadi teka-teki, abadi memasuki dunia. Al-Khidr, sosok tanpa nama dalam pelajaran agung Al-Quran. Berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam yang namanya disebutkan puluhan kali dalam Al-Quran dengan kisah yang relatif detail, sosok yang kita kenal sebagai Al-Khidr alaihissalam justru tidak pernah disebut namanya secara eksplisit dalam kitab suci. Namun mayoritas ulama tafsir berdasarkan petunjuk hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan konteks cerita meyakini bahwa seorang hamba di antara hamba-hamba kami, abdan min ibadina, yang ditemui dan dijadikan guru oleh Nabi Musa AS dalam surah Al-Kahfi ayat 60 hingga 82 adalah Al-Khidr. Kisah pertemuan Nabi Musa AS dengan Al-Khidr adalah salah satu narasi paling ikonik dan penuh hikmah dalam Al-Quran. Ia dimulai dengan tekad Nabi Musa AS untuk melakukan perjalanan jauh. Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan 2 buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. QS Al-Kahfi 60. Demi mencari ilmu dari seorang hamba Allah yang dianugerahi pengetahuan khusus. Pertemuan ini terjadi setelah ikan yang mereka bawa sebagai bekal hidup kembali dan melompat ke laut, menandai tempat yang dijanjikan. Al-Quran menggambarkan Al-Khidr sebagai sosok yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Allamnahu min ladunna ilman, allamnahu min ladunna ilma. Ma'ka'untu Al-Kahfi 65. Frasa ilmu dari sisi kami atau ilmu laduni inilah yang menjadi ciri khas Al-Khidr. Ilmu ini berbeda dengan ilmu yang diperoleh melalui proses belajar formal, kasbi, melainkan ilmu yang dianugerahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memungkinkannya memahami hakikat di balik peristiwa-peristiwa lahiriah yang tampak janggal. Dalam perjalanan singkat mereka, Al-Khidr melakukan 3 tindakan yang membuat Nabi Musa alaihissalam seorang Rasul Ulul Azmi yang memiliki syariat dan ilmu yang agung merasa heran, tidak sabar, dan bahkan memprotes, melubangi perahu Al-Kharqufis Safina. Mereka menumpang perahu milik orang-orang miskin, lalu Al-Khidr melubanginya. Nabi Musa alaihissalam menegur karena tindakan itu bisa menenggelamkan penumpang. Al-Khidr kemudian menjelaskan bahwa perahu itu akan dirampas oleh seorang raja zalim yang mengambil setiap perahu yang baik. Dengan melubanginya, membuatnya tampak cacat, perahu itu selamat dari perampasan dan tetap menjadi milik para nelayan miskin tersebut. Membunuh seorang anak laki-laki, qatlul gulam. Mereka bertemu seorang anak laki-laki yang sedang bermain, lalu Al-Khidr membunuhnya. Nabi Musa alaihissalam sangat terkejut dan menganggapnya sebagai perbuatan mungkar yang besar. Al-Khidr menjelaskan bahwa anak itu, jika dewasa, dikhawatirkan akan menyeret kedua orang tuanya yang saleh ke dalam kekafiran dan kesesatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan anak lain yang lebih baik, lebih suci dan lebih berbakti, menegakkan dinding yang hampir roboh, iqamatul jidar. Mereka sampai di sebuah negeri yang penduduknya pelit dan tidak mau memberi mereka makan. Di sana Al-Khidr melihat dinding rumah yang hampir roboh, lalu ia menegakkannya kembali tanpa meminta upah. Nabi Musa alaihissalam menyayangkan mengapa ia tidak meminta upah untuk pekerjaan itu. Al-Khidr menjelaskan bahwa di bawah dinding itu
terdapat harta terpendam milik 2 orang anak yatim, dan ayah mereka adalah seorang yang saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak agar harta itu tetap terjaga hingga mereka dewasa dan bisa mengambilnya sendiri sebagai rahmat darinya. Di akhir perjalanan, setelah menjelaskan hikmah di balik ketiga tindakannya, Al-Khidr berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Itulah perbuatan-perbuatan yang kamu tidak sabar terhadapnya, dan aku tidak melakukannya menurut kemauanku sendiri, wa ma fa'altuhu an amri." Demikian itu adalah keterangan dari perbuatan-perbuatan yang kamu tidak sabar terhadapnya. QS Al-Kahfi 82. Kisah ini syarat dengan pelajaran tentang pentingnya kesabaran dalam menuntut ilmu, kerendahan hati, pengakuan akan keterbatasan ilmu manusia, dan keyakinan bahwa di balik setiap peristiwa ada hikmah ilahi yang mungkin tersembunyi dari pandangan lahiriah. Ilmu Al-Khidr adalah ilmu hakikat, sementara ilmu Nabi Musa alaihissalam pada saat itu lebih pada ilmu syariat yang bersifat lahiriah. Siapakah Al-Khidr sebenarnya? Perdebatan status kenabiannya. Sebelum kita membahas apakah Al-Khidr masih hidup, penting untuk memahami perdebatan di kalangan ulama mengenai statusnya. Apakah beliau seorang nabi, seorang rasul, atau hanya seorang wali, orang suci yang dekat dengan Allah? Jawaban atas pertanyaan ini memiliki implikasi terhadap bagaimana kita memandang tindakan-tindakannya dan kemungkinan kehidupannya yang panjang. Pendapat yang mengatakan Al-Khidr adalah seorang nabi, bahkan rasul menurut sebagian kecil. Argumen utama. Tindakan-tindakan yang dilakukan Al-Khidr, terutama membunuh seorang anak yang belum baligh, belum berdosa menurut syariat lahiriah, adalah sesuatu yang tidak bisa dibenarkan kecuali berdasarkan wahyu langsung dari Allah. Seorang wali, setinggi apapun derajatnya, tidak memiliki otoritas untuk mengambil nyawa seseorang tanpa dasar syar'i yang jelas. Pernyataannya, "Dan aku tidak melakukannya menurut kemauanku sendiri, wa ma fa'altuhu an amri," ditafsirkan sebagai perintah langsung dari Allah melalui wahyu yang merupakan ciri khas kenabian, ilmu laduni yang dimilikinya, yang memungkinkannya mengetahui perkara gaib, seperti masa depan anak tersebut atau niat raja zalim, juga lebih konsisten dengan karunia yang diberikan kepada seorang nabi. Nabi Musa alaihissalam, seorang rasul besar, diperintahkan untuk belajar darinya dan menunjukkan rasa hormat kepadanya, yang mengisyaratkan kedudukan Al-Khidr yang tinggi, kemungkinan sebagai seorang nabi. Sebagian ulama yang berpendapat, ia nabi juga mengatakan ia seorang rasul, karena ia diutus dengan ajaran khusus meskipun tidak untuk umat secara umum. Di antara ulama yang berpendapat Al-Khidr adalah seorang nabi adalah mayoritas. Ahli tafsir dan ulama kalam, termasuk Ibnu Taimiyah, meskipun beliau meyakini Al-Khidr sudah wafat, Ibnu Katsir juga cenderung meyakini sudah wafat namun mengakui argumen kenabiannya kuat, Al-Qurtubi, dan banyak lagi. Pendapat yang mengatakan Al-Khidr adalah seorang wali, bukan nabi. Argumen utama, tidak ada dalil qat'i pasti dan tegas dari Al-Quran atau hadis syahih yang secara eksplisit menyatakan bahwa Al-Khidr adalah seorang nabi. Al-Quran hanya menyebutnya sebagai seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang diberi rahmat dan ilmu khusus. Jika ia seorang nabi, mengapa ia tidak disebutkan dalam daftar 25 nabi dan rasul yang wajib diimani? Tindakan-tindakannya bisa jadi merupakan karamah, kemuliaan luar biasa, yang diberikan Allah kepada seorang wali pilihan, di mana ia mendapatkan ilham atau petunjuk khusus untuk melakukan hal tersebut, bukan wahyu kenabian. Pernyataan, "dan aku tidak melakukannya menurut kemauanku," sendiri bisa ditafsirkan sebagai ilham dari Allah, bukan wahyu syariat. Beberapa ulama sufi cenderung melihatnya sebagai seorang wali agung yang memiliki kedudukan spiritual sangat tinggi, bahkan mungkin lebih tinggi dari sebagian nabi, kecuali Nabi Ulul Azmi, namun bukan dalam kapasitas kenabian. Formal ulama yang berpendapat ia wali antara lain Abu Al-Qasim Al-Qushairi dalam Risalah Al-Qushairiyah, meskipun ini lebih merupakan pandangan dari kalangan sufi. Pendapat yang lebih kuat, rajih, mayoritas ulama, terutama dari kalangan muhaqqiqin, peneliti, lebih cenderung kepada pendapat bahwa Al-Khidr alaihissalam adalah seorang nabi,
Argumen bahwa tindakan seperti membunuh jiwa tanpa hak secara lahiriah hanya bisa dibenarkan jika berdasarkan wahyu ilahi yang diterima oleh seorang nabi sangatlah kuat. Nabi Musa AS sendiri tidak akan tunduk dan belajar dari seseorang yang bukan nabi jika orang tersebut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariatnya, kecuali jika orang tersebut memiliki otoritas kenabian yang lebih khusus dalam hal tersebut. Namun perdebatan ini tetap ada dan menunjukkan kompleksitas sosok Al-Khidr. Penting untuk dicatat, bahkan jika beliau seorang nabi, kenabiannya bersifat khusus dan tidak membawa syariat umum untuk diikuti oleh umat manusia seperti para rasul lainnya. Misteri kehidupan abadi. Apakah Al-Khidr masih menghirup udara zaman ini? Inilah inti dari investigasi kita mengenai Al-Khidr. Setelah kisah pertemuannya dengan Nabi Musa alaihissalam, Al-Quran tidak lagi menceritakan nasibnya. Dari sinilah muncul spekulasi dan perdebatan panjang di kalangan ulama dan umat Islam mengenai apakah beliau masih hidup hingga kini ataukah sudah wafat seperti manusia lainnya. Mari kita bedah argumen dari kedua belah pihak. A. Argumen yang mendukung bahwa Al-Khidr masih hidup. Pendapat ini cukup populer terutama di kalangan ahli tasawuf, pencerita kisah-kisah salihin dan sebagian ulama. Mereka yang meyakini Al-Khidr masih hidup seringkali bersandar pada riwayat-riwayat pertemuan, hikayat. Ada banyak sekali cerita dan riwayat yang mengisahkan pertemuan Al-Khidr dengan berbagai tokoh penting dalam sejarah Islam, mulai dari beberapa sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, para tabi'in, ulama-ulama besar seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Ibrahim bin Adham, Bishr al-Hafi, hingga orang-orang saleh di zaman-zaman berikutnya. Dalam kisah-kisah ini, Al-Khidr seringkali muncul secara tiba-tiba, memberikan nasihat, mengajarkan doa, membantu dalam kesulitan, lalu menghilang begitu saja. Kritik terhadap riwayat ini. Mayoritas ulama ahli hadis, muhadditsin, dan peneliti sejarah, muhakkikin, menyatakan bahwa hampir semua riwayat pertemuan dengan Al-Khidr ini adalah lemah, dhaif, sangat lemah, dhaif, jiddan kadi palsu, maudhu, atau tidak memiliki sanad, rantai perawi yang jelas. Sanadnya seringkali terputus, perawinya tidak dikenal, majhul, atau perawinya dikenal sebagai pendusta atau lemah hafalannya. Imam Bukhari, Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar al-Asqalani, dan banyak ulama besar lainnya telah mengkritik keras keabsahan riwayat-riwayat ini. Mereka menegaskan bahwa tidak ada satupun riwayat syahih yang bisa dijadikan hujjah pasti bahwa Al-Khidr bertemu dengan tokoh-tokoh tersebut setelah zaman Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas spiritual yang berkelanjutan. Sebagian kalangan Sufi percaya bahwa Al-Khidr memiliki tugas spiritual khusus untuk membimbing para salikin, penempuh jalan spiritual, dan wali-wali Allah di setiap zaman. Kehidupannya yang panjang dianggap perlu untuk menjalankan misi ini. Ia dianggap sebagai salah satu dari autad, pilar-pilar spiritual bumi, atau abdal, wali-wali pengganti, yang menjaga keseimbangan alam semesta secara spiritual. Kritik, konsep tugas spiritual abadi seperti ini tidak memiliki dasar yang kuat dari Al-Quran atau hadis syahih. Islam telah sempurna dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan bimbingan spiritual utama datang dari ajaran beliau dan para ulama pewarisnya. Minum dari Ainul Hayat, mata air kehidupan. Ada sebuah legenda yang sering dikaitkan dengan kisah Iskandar, Zulkarnain, meskipun tokoh ini sendiri masih diperdebatkan identitasnya, bahwa Al-Khidr pernah minum dari mata air kehidupan, sehingga ia dianugerahi kehidupan abadi hingga hari kiamat. Kritik, kisah tentang Ainul Hayat ini lebih bersifat mitos dan legenda daripada fakta sejarah atau dalil syar'i. Tidak ada ayat Al-Quran atau hadis syahih yang mendukung cerita ini. Para ulama peneliti menganggapnya sebagai cerita Israiliyat, cerita dari tradisi Ahlul Kitab yang tidak bisa dijadikan pegangan. Doa Nabi Adam alaihissalam atau Nabi Musa alaihissalam, riwayat lemah. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam berdoa agar salah,
Satu keturunannya diberi umur panjang hingga kiamat untuk mengingatkan manusia dari fitnah Dajjal, dan Al-Khidr adalah orangnya. Ada juga versi lain yang mengaitkannya dengan doa Nabi Musa alaihissalam. Kritik: riwayat-riwayat semacam ini juga berstatus sangat lemah atau palsu. Meskipun argumen-argumen di atas populer, terutama dalam cerita-cerita rakyat dan sebagian literatur tasawuf, landasan dalil syar'i yang kokoh untuk mendukung kehidupan Al-Khidr hingga kini sangatlah minim, bahkan bisa dikatakan tidak ada menurut pandangan mayoritas ulama peneliti. B. Argumen yang mendukung bahwa Al-Khidr sudah wafat atau meragukan kehidupannya. Pendapat ini dipegang oleh banyak ulama besar dan peneliti yang lebih menekankan pada pentingnya dalil yang syahih dan kaidah-kaidah umum syariat. Tidak adanya dalil syar'i yang qat'i, pasti. Ini adalah argumen utama. Tidak ada satu pun ayat Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW yang syahih dan syarih, tegas, yang menyatakan bahwa Al-Khidr masih hidup hingga saat ini. Dalam masalah akidah dan hal gaib, kita tidak boleh bersandar pada dugaan atau riwayat lemah. Kaidah umum kematian. Bagi setiap manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 34, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Kami tidak menjadikan hidup abadi, kekal, bagi seorang manusia pun sebelum kamu, Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Ayat ini bersifat umum, menyatakan bahwa keabadian di dunia bukanlah sifat manusia, termasuk para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jika Al-Khidr adalah manusia, baik nabi maupun wali, maka ia juga tunduk pada sunnatullah ini, kecuali ada dalil khusus yang mengecualikannya, dan dalil khusus itu tidak ditemukan. Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 144, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Kata khalat, berarti telah berlalu atau telah tiada, yang umumnya mencakup kematian. Jika Al-Khidr adalah seorang rasul atau nabi, maka ia termasuk dalam keumuman ayat ini. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang generasi yang hidup saat itu. Dalam sebuah hadis syahih yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa pada akhir hidupnya, sebulan sebelum wafat, Rasulullah SAW bersabda setelah salat Isya, "Tahukah kalian malam kalian ini? Sesungguhnya 100 tahun dari sekarang tidak akan ada seorang pun yang hidup di muka bumi ini dari generasi yang ada saat itu." HR Muslim nomor 2537, juga Bukhari dengan lafaz sedikit berbeda. Para ulama seperti Imam Bukhari, Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, dan lainnya menggunakan hadis ini sebagai argumen bahwa jika Al-Khidr masih hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW, maka beliau pasti sudah wafat dalam kurun waktu 100 tahun setelah sabda Nabi tersebut. Tidak mungkin Al-Khidr menjadi pengecualian dari keumuman sabda Nabi ini tanpa ada dalil lain yang mengkhususkannya. Sanggahan terhadap argumen ini, sebagian yang meyakini Al-Khidr masih hidup mengatakan bahwa hadis ini hanya berlaku bagi generasi manusia biasa yang ada saat itu, bukan untuk sosok khusus seperti Al-Khidr yang mungkin memiliki takdir berbeda, atau mereka berpendapat Al-Khidr tidak tinggal di muka bumi, ala dhahril ardi, seperti manusia pada umumnya, melainkan di pulau terpencil di lautan atau alam lain. Namun sanggahan ini dianggap lemah karena tidak didukung dalil dan bersifat spekulatif. Ketiadaan Al-Khidr di sisi Nabi Muhammad SAW. Jika Al-Khidr adalah seorang nabi atau wali agung dan masih hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW yang merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, maka secara logika dan adab, ia seharusnya datang menemui Nabi Muhammad SAW, beriman kepadanya, belajar darinya, dan membantunya dalam menyebarkan risalah Islam. Ini adalah kewajiban bagi setiap nabi yang hidup di masa kenabian Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tersirat dalam perjanjian para nabi, Mitsaq an-Nabiyyin Qiyasi Ali Imran 81.
Tidak ada satu pun riwayat syahih yang menyebutkan Al-Khidr datang menemui Nabi Muhammad SAW, syalat bersamanya, berjihad bersamanya, atau hadir dalam majelis-majelis penting. Hal ini dianggap sangat aneh jika ia memang masih hidup. Imam Bukhari pernah ditanya tentang Al-Khidr dan Ilyas, apakah keduanya masih hidup? Beliau menjawab, bagaimana mungkin hal itu terjadi sementara Nabi SAW telah bersabda, tidak akan tersisa seorang pun di muka bumi setelah 100 tahun dari orang yang ada sekarang ini. Ibnu Taimiyah juga sangat menekankan argumen ini, menyatakan bahwa jika Al-Khidr hidup, ia pasti akan menjadi salah satu sahabat terbaik Nabi Muhammad SAW. Tidak disebutkan dalam konteks kematian Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat sangat berduka. Tidak ada riwayat yang menyebutkan Al-Khidr datang untuk melayat, memberikan penghiburan atau memberikan bimbingan kepada para sahabat dalam masa sulit tersebut. Padahal, jika ia hidup dan memiliki kedudukan istimewa, kehadirannya pasti akan sangat berarti. Perbedaan Al-Khidr dengan Nabi Isa alaihissalam manen status. Kehidupan Nabi Isa alaihissalam didukung oleh dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang sangat jelas dan mutawatir, serta ijma' ulama. Hal ini tidak berlaku bagi Al-Khidr. Jadi, menganalogikan kehidupan Al-Khidr dengan Nabi Isa alaihissalam adalah qiyas ma'al fariq, analogi dengan perbedaan yang mendasar. Pendapat yang dianggap lebih kuat oleh mayoritas ulama peneliti, muhaqqiqin, berdasarkan kekuatan argumen dan ketiadaan dalil syar'i yang pasti, mayoritas ulama peneliti, seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad, dalam salah satu riwayatnya, Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, Ash-Shinqithi, dan banyak ulama kontemporer lebih cenderung kepada pendapat bahwa Al-Khidr alaihissalam sudah wafat atau setidaknya tidak ada bukti kuat yang meyakinkan bahwa beliau masih hidup hingga kini. Mereka bersikap sangat hati-hati dalam menerima riwayat-riwayat pertemuan dengan Al-Khidr karena mayoritasnya tidak memenuhi standar kesahihan hadis. Mereka lebih mengedepankan kaidah umum syariat dan dalil-dalil yang lebih kokoh. Ibnu Taimiyah, misalnya, secara panjang lebar membahas masalah ini dalam Majmu' Fatawa dan menyimpulkan bahwa Al-Khidr sudah wafat. Beliau juga mengkritik orang-orang yang terlalu bergantung pada mimpi atau kasyaf, penyingkapan gaib, untuk menetapkan hal-hal seperti ini, karena mimpi dan kasyaf bukanlah hujjah syar'iyah yang mengikat. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah juga mengumpulkan banyak riwayat tentang Al-Khidr, namun ia sendiri lebih condong pada pendapat bahwa Al-Khidr sudah wafat, mengutip argumen-argumen yang telah disebutkan di atas. Menyikapi khilafiyah, antara keyakinan, legenda, dan hikmah perbedaan pendapat, khilafiyah, mengenai status kehidupan. Al-Khidr alaihissalam adalah sebuah realitas dalam khazanah Islam. Penting untuk menyikapinya dengan bijak, menghormati perbedaan pendapat. Selama perbedaan ini masih berada dalam koridor ijtihad yang dibenarkan dan tidak menyentuh pokok-pokok akidah yang kathi, maka kita harus saling menghormati. Ulama yang berpendapat Al-Khidr masih hidup memiliki argumennya, meskipun dikritik. Dan ulama yang berpendapat sudah wafat juga memiliki argumennya yang kuat, mengutamakan dalil yang lebih kuat. Dalam masalah gaib, prinsip dasar adalah berpegang pada dalil yang paling kuat dan jelas. Dalam hal ini, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa setiap manusia akan mati. Dan ketiadaan bukti syahih tentang kehidupan Al-Khidr tampak lebih dominan bagi banyak peneliti. Tidak menjadikannya pokok perdebatan yang memecah belah masalah kehidupan. Al-Khidr bukanlah termasuk rukun iman atau perkara usuluddin, pokok-pokok agama, yang jika diingkari akan mengeluarkan seseorang dari Islam. Ini adalah masalah cabang, furu, dalam akidah yang masih bisa ditoleransi perbedaannya. Mengambil hikmah dari kisah Al-Khidr dalam Al-Quran, terlepas dari apakah beliau masih hidup atau sudah wafat, pelajaran terpenting dari Al-Khidr adalah hikmah yang terkandung dalam kisahnya bersama Nabi Musa alaihissalam di surah Al-Kahfi. Kisah ini abadi dan relevan sepanjang zaman, mengajarkan tentang ilmu, kesabaran, tawadhu, dan keimanan akan kebijaksanaan Allah yang tak terbatas. Fokus pada pesan moral dan spiritual dari kisah ini
jauh lebih penting daripada terjebak dalam perdebatan status kehidupannya. Waspada terhadap cerita yang tidak berdasar. Umat Islam harus berhati-hati agar tidak mudah percaya pada cerita-cerita pertemuan dengan Al-Khidr yang tidak memiliki sanad yang jelas atau berasal dari sumber yang tidak terpercaya. Terlalu mempercayai hal ini bisa menjerumuskan pada khurafat atau keyakinan yang menyimpang. Kesimpulan status Al-Khidr alaihissalam, misteri yang mungkin tak perlu dipecahkan, sepenuhnya berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam yang status kehidupannya sangat jelas berdasarkan dalil-dalil syar'i yang kokoh. Status kehidupan Al-Khidr alaihissalam hingga saat ini masih menjadi wilayah khilafiyah, perbedaan pendapat. Yang signifikan di kalangan ulama, tidak ada konsensus, ijma, yang menyatakan beliau masih hidup. Tidak ada dalil Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad, soyang syahih dan syarih, tegas, yang memastikan beliau masih hidup hingga kini. Mayoritas ulama peneliti, muhaqqiqin, berdasarkan analisis kritis terhadap riwayat-riwayat yang ada dan kaidah-kaidah umum syariat, lebih cenderung berpendapat bahwa Al-Khidr alaihissalam sudah wafat seperti manusia lainnya, atau setidaknya meragukan klaim bahwa beliau masih hidup karena ketiadaan bukti yang meyakinkan. Namun kepercayaan bahwa beliau masih hidup tetap ada dan dipegang oleh sebagian ulama, terutama dari kalangan sufi dan mereka yang bersandar pada riwayat-riwayat, meskipun lemah, tentang pertemuannya dengan orang-orang saleh. Yang pasti, sosok Al-Khidr sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran adalah seorang hamba Allah yang istimewa, dianugerahi rahmat dan ilmu laduni. Hikmah dari perjalanannya bersama Nabi Musa alaihissalam adalah pelajaran abadi bagi seluruh umat Islam. Adapun apakah beliau masih berjalan di antara kita hari ini, itu adalah sebuah misteri yang mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja biarkan tetap menjadi teka-teki agar kita lebih fokus pada ajaran yang sudah jelas dan pasti dari Nabi Muhammad SAW, sang penutup para nabi dan rasul. Wallahu a'lam bisyawab. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk hakikat kehidupan dan kematian hamba-hambanya. Pernyataan, semua rangkaian gambar di cerita ini sepenuhnya adalah ilustrasi belaka, bukan gambar asli, termasuk tokoh yang ada di dalamnya. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat untuk menjaga keimanan dan menghindari niat buruk dalam hati. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.